Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat hujan yang beberapa pekan terakhir ini selalu turun, alhamdulillah. Kita selalu berdoa, ya Allahumma shayban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Kemudian setelah turun hujan kita juga berdoa, mutirna bifadlillahi wa birahmatihi, ya kita diberikan hujan ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang diberikan olehnya. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab Syarhu Kitab Riyadhus Shalihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas masalah doa-doa sebelum kita tidur. Ya, hendaknya orang itu berwudu terlebih dahulu, kemudian dia mengibaskan tempat tidurnya, ya dipukul-pukul, ya dengan kain, dengan sapu juga boleh, ya yang penting dibersihkan, karena Nabi mengatakan dia tidak mengetahui ya siapa yang menempatinya setelah dia berbalik, sehingga disunahkan untuk dipukul-pukul, ya dikibas-kibas. Kemudian yang kedua, dia membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan dia mengusapkan tangannya di seluruh tubuhnya yang dia bisa jangkau, ya jadi dia tiup, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dia usapkan mulai dari kepala, wajah, kemudian badan sampai kaki. Dia ulangi sampai 3 kali, ya sampai tiga kali. Setelah itu dia membaca ayat kursi, ya dia membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi, ya 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, yaitu amara rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau tidak dihafal bisa dibaca, ya jadi kalau tidak dihafal bisa dibaca. Kemudian membaca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amutu. Ya, jadi bisa dibalik, ya, amutu wa ahya dulu atau ahya wa amut, itu dibolehkan dua-duanya. Yang satunya riwayat Bukhari, satunya riwayat Muslim. Ya. Yang pakai bismika Allahumma, gimana yang sering tadi? Wa bismika amut, ya. Wa bismikanya yang keduanya ini wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada redaksi yang disebutkan itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ya, yang ada wa bismikanya yang pertama saja. Ya, bismika Allahumma ahya wa amutu. Ya, jadi yang keduanya tidak ada wa bismikanya. Ya, nanti teman-teman cari, ya yang pakai wa bismika yang kedua ini, coba dicari redaksinya. Kalau ada redaksinya, tidak ada masalah, diamalkan. Tapi kalau tidak ada, jangan diamalkan, ya, jangan diamalkan, karena doa ketika disandarkan kepada Nabi maka harus ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ya yang kelima ini agak panjang doanya, ya. Sudah dihafal belum? Ya. Yang kelima, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika
amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini semuanya doa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya lumayan panjang, ya. Tapi kalau dibaca setiap malam insyaallah akan hafal itu. Ya. Benar setiap malam. Ikhwatal iman a'azakumullah. Kemudian pembahasan ternyata masih ada satu hadis lagi ya, pada hadis tawakal ya. Jadi masih ada satu hadis hampir terlupakan jamaah sekalian pada hadis yang ke-84 ya. Tentang membantu para penuntut ilmu. Perhatikan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi ada dua orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Yang satunya itu selalu mendatangi Nabi untuk belajar, menuntut ilmu. Adapun yang satu yang saudaranya maka dia bekerja. Jadi dia bekerja, kemudian hasil bekerjanya diberikan kepada saudaranya. Fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang bekerja ini dia merasa apa ya? Tidak enak karena dia bekerja, di sisi lain dia harus nafkahi saudaranya tersebut. Karena saudaranya tidak bekerja, dia belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampaikan curhatannya kepada Nabi, kata Nabi, la'allaka turzaqu fi. Ya, la'allaka turzaqu bihi. Ya, bisa jadi engkau diberikan rezeki sebab dia mau belajar ilmu agama. Ya. Jadi saya ulang jamaah sekalian, ada dua orang bersaudara di zaman Nabi. Satunya selalu mendatangi Nabi SAW untuk belajar. Yang satunya, ya dia bekerja. Yang bekerja ini dia mengadu kepada Nabi karena dia bekerja, di sisi lain dia harus berikan kepada saudaranya tersebut. Kata Nabi, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau mendapatkan rezeki disebabkan karena dia yang belajar ilmu agama ini. Dari hadis ini jamaah sekalian, para ulama memberikan beberapa faidah-faidah. Di antaranya, ya, faidahnya di sini, besarnya pahala memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu. Ya, jadi yang pertama, besarnya ya, pahala bagi orang yang membantu para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, ya. Dan bisa jadi itu menjadi amal jariahnya. Ada hadis yang sering kita dengar, idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasin. Kan begitu. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, misalnya ada masjid mau dibangun, kemudian dia masukkan 1 sak. Oh, jadi amal jariyah itu. Ya, atau dia sumbang tehel misalnya. Ya, apalagi di belakang masih dibangun. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin solihin yad'ulah. Yang kedua ini berkaitan dengan ilmu. Misalnya kalau kita mengajar anak kita baca Quran, alif, ba, ta, sa, atau surat Al-Fatihah, maka selama dia baca ini surat Al-Fatihah, maka orang yang mengajarinya, apakah itu orang tuanya atau orang lain, dia dapat pahalanya. Sehingga kata Syekh Ar-Ruhaili, orang tua yang tidak mengajari anaknya Al-Fatihah, dia rugi sekali nanti di akhirat. Ya, karena kalau orang lain yang ajari, maka orang lain yang dapat pahalanya. Orang tuanya tidak dapat. Padahal dia membacanya minimal 17 kali sehari semalam. Ya, jadi kita sholat membaca Al-Fatihah, ya setiap rakaat baca Al-Fatihah. Kalau dia baca, maka yang ngajari dapat pahalanya. Sehingga para orang tua ini tuntutan ya. Ini tuntutan para orang tua harus belajar minimal surat Al-Fatihah, dan harus mungkin makhrajnya, pengucapannya harus bagus. Karena tidak mungkin dia mengajari anaknya kalau dia tidak punya ilmunya. Coba bayangkan ya, sampai mati dia ajari Al-Fatihah,
kemudian dia baca sampai meninggal, dia dapat pahalanya. Kalau anaknya ajari lagi anaknya, cucunya, maka dia mendapatkan pahala lagi. Ini namanya amal jariyah. Jari artinya apa? Ya, jari, berlalu, mengalir, ya, mengalir. Jari, jaro yajri, ya. Kemudian tadi awaladin sholih yad'ulah, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Kata para ulama hadis ini terkait masalah usaha. Jadi anak yang soleh mendoakan orang tuanya karena ada usaha. Jadi orang tua punya usaha menyekolahkan anaknya, membimbingnya, ya, kemudian memberikan biaya sehingga dia dapat pahala dari situ. Ya. Maka orang yang misalnya tidak punya anak, dia tidak punya anak, kemudian dia mencari anak angkat, ya, anak angkat, meskipun dan tidak boleh dia sematkan namanya kepada anak tersebut. Misalnya dia namanya Ahmad, anak itu namanya Muhammad, kemudian dia mengatakan Muhammad bin Ahmad, tidak boleh. Ya, dia tetap menyematkan kepada ayahnya si anak tersebut. Tapi kalau dia jadikan anak angkat, kemudian dia biayai, maka anak ini ketika mendoakan orang yang membiayainya tersebut, bapak angkatnya, maka dia menjadi amal jariyah untuk dia. Ya, karena ada usaha. Sebaliknya, orang tua yang tidak membiayai anaknya, tidak menyekolahkannya, ya, tidak mengurusi pendidikannya, maka dia tidak mendapatkan amal jariyah dari anaknya tersebut, ya. Jadi ini jamaah sekalian diikat dengan apa? Diikat dengan usaha, ya. Ada usaha orang tua, ya, para bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya tidak punya anak atau anaknya sudah sukses semuanya, kemudian dia ingin mencari amal jariyah dari sisi yang lain, maka dia bisa biayai para penuntut ilmu yang bergelut di bidang agama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ya, yang bisa diambil dalam hadis ini, ya, sebab datangnya rezeki dengan membiayai para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, ya, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, la'allaka turzaqu fihi, bisa jadi kamu mendapatkan rezeki disebabkan karena orang tersebut belajar ilmu agama, ya, sehingga para orang tua ini jangan pelit-pelit, ya, untuk menyekolahkan anaknya untuk belajar ilmu agama, ya, apalagi tempat untuk belajar ilmu agama ini banyak, ya, ada yang SPP-nya sesuai dengan kantong, ya, sesuai dengan pemasukan setiap bulan, ada juga yang di atasnya yang lebih mahal, ya, ada juga yang di bawahnya, ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, ya. Baik, ini dua faedah besar, ya, dari hadis ini terkait masalah memberikan biaya untuk para penuntut ilmu, ya. Kemudian ada ta'liqnya dari beberapa masyayikh terkait masalah hadis ini, bahwa hukum asalnya seseorang itu, hukum asalnya itu bekerja, mencari nafkah sendiri, hukum asalnya begitu, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika melihat seorang laki-laki di masjid, duduk-duduk saja di pojok masjid beribadah, kemudian ditanya, hal indaka minal aulad, apakah kamu punya anak? Kata dia, iya, saya punya anak-anak di rumah, ya. Manik tasabalahum, siapa yang mencarikan nafkah? Kata dia, akhi, saudaraku. Jadi saudaranya yang cari nafkah untuk anak-anaknya. Kata Umar bin Khattab, huwa khairun laka, ya, dia itu lebih baik daripada kamu. Ukhruj minal masjid, keluar dari masjid, tsumma tasib, kemudian cari nafkah, ya. Nah, di sini jamaah sekalian, jadi hukum asalnya begitu. Tapi ketika kondisi melihat misalnya ada orang yang potensial, ada dia, oh ini anak, kalau dia hafal Quran, wih, luar biasa nanti, bisa menjadi ulama besar nanti. Kemudian dia punya keinginan untuk memberikan biaya, menjadikannya anak angkat, maka ini luar biasa, pahala yang besar. Jadi tetap dilihat, ya, tetap dilihat anak ini punya potensi atau tidak. Jangan sampai anak-anak yang tidak punya potensi, malas-malas belajar, ya, kemudian suka tidur kalau gurunya menerangkan, ya, ini jangan dipilih-pilih, ya, orang-orang yang kira-kira kemampuannya itu kuat, ya, dalam belajar, ya.
Wallahu taala alam bisawab. Ini hadis yang terakhir terkait masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita, dan semoga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.